Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini sebetulnya adalah gaya tarik-menarik yang sangat lemah antar molekul-molekul. Nah, sekalipun gaya tariknya sangat lemah, tetapi gaya antar molekul ini dapat mempengaruhi sifat fisik molekul-molekul. Gaya antar molekul ini terdiri atas gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Nah, sekarang kita pelajari bahwa macam-macam gaya antar molekul. Yang pertama, tentang gaya van der Waals. Menurut Johannes van der Waals, interaksi antar molekul dapat menghasilkan suatu gaya yang lemah. Gaya tersebut bisa terjadi pada molekul polar maupun molekul non-polar. Jadi kedua-duanya bisa ada gaya van der Waals. Pada molekul polar, gayanya disebut dengan gaya dipol-dipol, sedangkan pada molekul non-polar disebut dengan gaya dispersi atau gaya London. Nah, kita bahas satu persatu. Gaya dipol-dipol atau gaya antar dipol ini merupakan tarik-menarik antar molekul dalam senyawa kovalen polar. Misalkan pada Cl, H2S, Hi, dan Hbr. Semuanya berikatan kovalen dan semuanya polar. Nah, pada senyawa seperti ini ada gaya antar dipol. Kemudian, pada molekul HCl misalkan, atom klor lebih elektronegatif daripada hidrogen. Maka pasangan elektron akan cenderung tertarik oleh Cl. Sehingga molekul HCl memiliki dipol. Jadi dipol ini hanya terjadi kalau ada kecenderungan ketertarikan yang tidak sama antara atom-atom yang sedang berikatan. Nah, kemudian ini gambaran gaya dipol-dipol. Jadi distribusi elektron dalam H itu lebih kecil daripada distribusi elektron dalam Cl. Karena Cl punya keelektronegatifan yang lebih besar, maka akan ada dipol negatif di daerah Cl. Kemudian kalau ketemu dengan molekul HCl yang lain, maka dipol negatif ini akan cenderung tarik-menarik dengan dipol yang positif. Nah, tarik-menarik antar molekul HCl ini menimbulkan adanya gaya antar dipol. Ini contoh ya, hal ini terjadi juga pada H2S, pada Hi, dan pada Hbr. Nah, bisa digambarkan seperti ini bahwa adanya dipol-dipol attraction atau gaya tarik-menarik antar molekul. Kemudian bagaimana dengan gaya London? Gaya London ini gaya tarik yang lemah akibat dipol imbasan. Kalau pada gaya van der Waals memang ada dipol, tapi kalau pada gaya London ini dipolnya hanya imbasan saja sekejap atau sesaat. Nah, gaya London ini merupakan tarik-menarik antar molekul dengan senyawa yang non-polar. Diingat-ingat tadi kalau van der Waals pada molekul-molekul yang polar. Nah, contohnya apa? Contohnya pada molekul H2, kemudian Cl2, CH4, Bcl5, di mana distribusi elektronnya, kemudian perbedaan keelektronegatifannya sangat kecil atau bahkan tidak berbeda, sehingga senyawanya menjadi non-polar, H2, Cl2, CH4, Bcl5, dan seterusnya ya. Nah, kemudian gambarannya seperti ini. Jadi ada distribusi elektron, kemudian ada imbasan saja. Ini gaya London ya. Jadi ada dipol sesaat. Nah, kemudian yang kedua adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini perhatikan adalah ikatan antara atom H dengan atom O, F, dan N. Jadi contohnya pada senyawa H2O, HF, dan NH3. Nah,
ketiga senyawa ini memiliki titik didih yang lebih tinggi, sekalipun MR-nya relatif kecil. Nah, kita bisa lihat gambarannya pada diagram berikut ya. Jadi misalkan ini, saya ambil contoh satu saja, misalkan H berikatan dengan O, berikatan dengan S, berikatan dengan Se, berikatan dengan Te. O, S, Se, dan Te ini satu golongan. Tetapi perbedaan titik didihnya sangat tinggi antara H2O sama H2S misalkan. Bedanya sangat jauh titik didihnya. Padahal O dan S ini sebetulnya satu golongan. Kalau berikatan dengan H seharusnya tidak sedemikian tinggi selisihnya. Tapi ternyata selisih titik didihnya sangat tinggi. Ini terjadi karena pada molekul H2O ada ikatan hidrogen, sementara pada molekul H2S tidak ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini ternyata menyebabkan lonjakan titik didih. Jadi ikatan hidrogen itu kuat. Karena dia kuat, maka untuk melepaskannya butuh energi yang lebih tinggi. Nah, jadi pada senyawa yang mengandung atom sangat elektronegatif seperti F, O, dan N dengan atom H itu nanti akan memiliki kepolaran yang sangat tinggi sehingga membentuk ikatan hidrogen. Nah, seperti ini gambaran ikatan hidrogen pada H2O ya. Jadi antar molekul H2O dengan molekul H2O yang lain terjadi ikatan hidrogen antara H dan O. Nah, kemudian apakah ada pengaruh antar gaya antar molekul ini terhadap titik didih? Kita tahu bahwa titik didih ini merupakan salah satu sifat fisik. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa di diagram sebelumnya bahwa kalau ada ikatan hidrogen ternyata titik didihnya mengalami lompatan yang cukup tinggi dengan senyawa sejenis yang dalam satu golongannya tapi tidak memiliki ikatan hidrogen. Jadi semakin kuat ikatan antar molekul, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Karena energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatannya semakin besar. Kemudian, jika MR senyawa makin besar, maka titik didihnya juga akan makin tinggi. Lalu, pada senyawa H2O, HF, dan NH3 tadi, titik didihnya tinggi dalam satu golongannya karena punya ikatan hidrogen antar molekulnya. Saya rasa cukup penjelasan saya tentang gaya antar molekul. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.